Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan, yaitu pengertian ilmu pengetahuan, perintah mencari ilmu, dan kedudukan orang berilmu. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota, yaitu 1. Sony Pratama Setiawan dengan NIM 100190432. Yang kedua yaitu Mulyawan Hendarto dengan NIM 100190441. Yang ketiga yaitu Nova Indrawan dengan NIM 100190442. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 istilah yang menyangkut ilmu, yakni ilmu pengetahuan, dan sains. Yang kedua yaitu istilah ilmu pengetahuan dalam gabungan dua kata yang bermakna pengetahuan ilmiah. Yang ketiga yaitu istilah ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu science, berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scare yang berarti mengetahui dan belajar. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui sesuatu yang bersifat empiris dengan cara tertentu. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan yaitu ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala, pengalaman, dan kemasyarakatan untuk mencapai kebenaran, pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun menerapkannya. Dilihat dari segi makna, pengertian ilmu menurut Delianki mengandung 3 hal, yakni pengetahuan, aktivitas, metode. Sedangkan ilmu yang bersifat proses dimaksudkan bahwa ilmu tidak bersifat final, artinya kebenaran suatu ilmu bersifat relatif. Ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan, merupakan lawan kata jahil yang berarti ketidaktahuan atau kebodohan. Kata ilmu bisa disepadankan dengan kata lain yaitu ma'rifah yang artinya pengetahuan, hikmah yang artinya kebijaksanaan, dan syukur artinya perasaan. Kriteria ilmu. Kriteria ilmu sesuatu pengetahuan untuk dapat disebut sebagai ilmu adalah 1. Memiliki objek yang jelas, 2. Memiliki metode tertentu, 3. Disusun secara sistematis, 4. Memiliki tujuan. Dari 4 syarat tersebut, ilmu dapat dikembangkan ke beberapa sifat dari ilmu yang disebut dengan losada, yakni L yang berarti logis atau masuk akal, O yang berarti objektif atau berdasarkan fakta, S yang berarti sistematis, tersusun rapi, A yang berarti andal atau dapat dibuktikan kembali, D dirancang atau didesain terlebih dahulu sebelum menyelidiki, A akumulatif, ilmu selalu bertambah dan berkurang. Klasifikasi pengetahuan. Istilah pengetahuan menurut Muhammad Hatta yaitu pengetahuan adalah pengalaman. Penggolongan pengetahuan menurut Jujun S. Suryasumantri digolongkan dalam 3 golongan, yakni 1. Pengetahuan tentang baik dan buruk disebut etika, 2. Pengetahuan tentang indah dan jelek disebut estetika, 3. Pengetahuan tentang benar dan salah disebut logika. Menurut Ensiklopedia Islam, pengetahuan dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa diperoleh dari keseluruhan bentuk upaya kemanusiaan yang berupa perasaan, pikiran, pengalaman, panca indera, dan intuisi untuk mengetahui sesuatu tanpa memperhatikan objek. Pengetahuan ilmiah juga berbentuk upaya kemanusiaan untuk mengetahui sesuatu, tetapi dengan memperhatikan objek yang ditelaah. Menurut M. Saifuddin dalam bukunya Disekulariasi Pemikiran Landasan Islamiyah, membagi pengetahuan dalam 3 kelompok, yakni pengetahuan indrawi, 2 pengetahuan keilmuan, 3 pengetahuan falsafi. Pengetahuan indrawi meliputi semua fenomena yang dapat dijangkau secara langsung oleh panca indera. Pengetahuan keilmuan meliputi semua fenomena yang dapat diteliti dan dengan diriset dan eksperimen. Pengetahuan falsafi meliputi semua fenomena yang tak dapat diteliti
tapi dapat dipikirkan. 3 pembeda pengetahuan yakni apa objeknya atau ontologis, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut atau epistemologis. 3. Untuk apa pengetahuan itu dirumuskan atau aksiologis. Ilmu secara umum menurut Imam Ghazali terbagi menjadi 2 klasifikasi, diantaranya ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah dikelompokkan menjadi ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Sedangkan ilmu fardu ain itu terdiri dari ilmu syariah saja. Ilmu fardu kifayah itu ada yang syariah, ada yang ilmu ghairu syariah, yang ilmu ghairu syariah dibagi menjadi 3, ada yang mahmudah, majmumah, dan ilmu mubah. Ilmu yang majmumah bukan termasuk fardu kifayah. Hakikat ilmu. Ilmu pengetahuan adalah suatu konsep atau ilmu yang dihasilkan dari eksperimen, observasi, penelitian, berguna untuk diamati serta dieksperimentasikan lebih lanjut. Ilmu adalah segala pengetahuan yang dapat mengantarkan manusia mengenali Allah. Pengetahuan, pencarian, dan pengalaman. Pengetahuan eksplisit. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan secara berjenjang dari tahap ke tahap. Pengetahuan tajid. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman yang panjang dan berulang sehingga menghasilkan model dan teori yang teruji. Yang kedua yaitu perintah mencari ilmu. Ciri-ciri yang membedakan ilmu Islam dengan yang lain salah satunya adalah perkenaan terhadap masalah ilmu. Terbukti wahyu yang pertama kali turun bukan mewajibkan untuk sholat, puasa, dan zakat, melainkan untuk membaca, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua yaitu Iqra, adalah perintah untuk membaca, dan membaca itu pintu pertama dibukanya ilmu pengetahuan. Orang yang mau membaca adalah orang yang mengamalkan ayat tersebut. Ada 1108 ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang semesta. Ya, ini salah satu contoh ayat yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpalan darah. Bacalah dan Rabbumulah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ajakan dan dorongan mencari ilmu. Yang pertama, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. 2. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. 3. Carilah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Yang keempat yaitu para ulama adalah pewaris Nabi. Yang kelima, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka harus memiliki ilmunya. Barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat harus memiliki ilmunya, dan barang siapa yang ingin meraih keduanya, ia harus memiliki ilmunya. Yang keenam yaitu pada hari kiamat ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkannya jalan untuk menuju surga. Yang kedelapan yaitu barang siapa mati karena sedang mengembangkan ilmu atau menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka di surga ia sederajat di bawah Nabi. Ilmu yang wajib dicari. Menurut Mahdi Gulshani yaitu ilmu yang wajib dicari: 1. Ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuan akan Allah. 2. Ilmu yang dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuannya. 3. Ilmu yang dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar. 4. Ilmu yang dapat memecahkan berbagai problem masyarakat. Kedudukan orang yang berilmu yaitu yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Mengapa umat Islam mundur? Hampir semua negara Islam pernah dijajah oleh bangsa lain, terutama oleh bangsa Eropa dan Amerika. Dampak dari kolonialisme itu, negara-negara Barat mengembangkan negara-negara Islam dengan sebelah mata. Bahkan Islam dijadikan ancaman besar bagi kemajuan mereka. Umat Islam masih banyak konflik internal yang disebabkan oleh khilafiyah yang berkepanjangan sehingga potensi umat Islam hampir semua tersedot ke masalah konflik. Umat Islam belum mampu menangkap ajaran Islam secara totalitas, masih ada pandangan bahwa berislam cukup dengan sholat dan ritual lainnya. Umat Islam terlalu lama tidur dalam kejumudan, terutama dalam memahami dan menangkap ruh Al-Quran. Banyak binatang mati karena tidak bisa bicara, tidak sedikit manusia hidup terhina karena terlalu banyak mengumbar kata-kata. Ya, sekian dari saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.